ada 148 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Mukomuko. Salah satunya Desa Sidodadi, yang sekarang sudah menerapkan sistem digital. Tidak hanya itu, Desa Sidodadi juga memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes. Selain keberadaan BUMDes ini menyerap tenaga kerja yang membantu para pemuda, BUMDes ini berhasil mendatangkan keuntungan bagi Desa Sidodadi, Kecamatan Penari. Sidodadi itu sendiri terletak di lintasan jalan lintas Padang, berbatasan dengan langsung dengan Desa Penari dan berbatasan dengan Desa Pekalungan. Baik, untuk Desa Sidodadi kami sendiri, kami memiliki badan usaha milik desa sesuai dengan amanat pemerintah. Badan usaha milik desa itu sendiri kami beri nama itu BUMDes Mitra Bersama. Yang alhamdulillah aktif BUMDes kami berdiri mulai tahun dari 2018 dan sekarang kurang lebih sekitar 4 tahun ini. BUMDes kami sendiri juga awalnya memang namanya usaha itu pasti ada pasang surut. Awal berdirinya BUMDes kami memang kurang maksimal, kemudian di 2019 adanya pergantian pengurus dan alhamdulillah sudah berjalan. Jadi alhamdulillah BUMDes kami ini sudah berjalan dan potensinya cukup baik. Jadi kami mengambil unit usaha. Sebenarnya unit usaha kami di sini tidak cuma usaha kita lihat untuk desa itu pakan ternak dan sebagainya, karena potensi juga di desa kami itu ternak juga sangat banyak, berburu, kucing dan sebagainya. Kemudian jadi dari BUMDes itu sendiri memang dia latar belakangnya dari sarjana peternakan. Jadi tidak serta-merta kita bikin usaha itu harus seperti yang kita inginkan, tapi kalau menurutnya kita tidak punya latar belakang itu juga kurang maksimal nantinya. Jadi pada intinya semuanya itu dari masyarakat ada juga ada pilih dari sendiri, potensinya juga sangat luar biasa karena mengingat daerah tadi ini daerah bisnis perputaran uangnya sangat luar biasa. Jadi semuanya bahkan kami juga mendapat apresiasi transaksi kedua sebelahnya Kota Kabupaten Mukomuko transaksi bidding. Jadi di sini juga BUMDesnya juga sudah mulai ada tanda-tanda hasilnya, yaitu kurang lebih sekitar 30-an juta itu. Jadi kemarin juga kita ada musyawarah, jadi hasil dari BUMDes itu sendiri kami berikan tenda karena ada permintaan dari masyarakat, tenda istilahnya untuk kepentingan bagi masyarakat. Kemudian di situ juga saking kami ini istilahnya mensupport dari pemerintah itu, apalagi Bapak Gubernur ada program di desa digital dan desa wisata. Juga kami desa digital sudah jalan, dan kemudian desa wisata tahun 2021 kami anggarkan untuk pembuatan wisata waterboom yang alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan dan alhamdulillah juga sudah menghasilkan pundi-pundi pendapatan. Artinya kami akan berkomitmen untuk memajukan badan usaha milik desa, karena kita tidak tahu sampai kapan nanti dana desa yang akan berakhir. Artinya nanti kami setelah tidak adanya lagi dana desa dan sebagainya, kami desa ini sudah mandiri, sudah memiliki PAD yang luar biasa. Badan usaha milik desa yang diberi nama Mitra Bersama Desa Sidodadi ini bergerak di beberapa sektor, yakni toko pakan ternak, BRI Link, rental mobil dan molen, serta wisata waterboom. BUMDes Sidodadi mulai aktif sejak tahun 2018 lalu
Namun untuk Waterboom baru berdiri tahun 2021 lalu. Selain itu, pada tahun 2019 juga dilakukan pergantian pengurus BUMDes. Penghasilan dari beberapa sektor BUMDes ini mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per tahun. Untuk Waterboom saat ini belum bisa maksimal karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pembangunan Waterboom juga disupport melalui dana desa yang dianggarkan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2021 lalu. Pemerintah desa berharap sektor Waterboom ini dapat maksimal menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hasil dari BUMDes ini juga dialokasikan untuk keperluan BUMDes seperti tambahan modal. Meski demikian, sudah dirasakan manfaatnya jika keberadaan BUMDes menambah pendapatan desa. Jadi di sini juga kami punya prinsip badan usaha milik desa itu unit usahanya kami berusaha untuk tidak menutup usaha-usaha masyarakat. Artinya jadi kami bikin usaha yang tidak berdampak langsung dengan usaha masyarakat, karena yang kami takutkan nanti kami bikin usaha yang mayoritas masyarakat punya, nantinya usaha masyarakat itu sendiri terdampak hanya usaha di desa itu. Makanya di sini juga kami mempunyai harapan-harapan, mulai dari pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi dan sebagainya dan dinas terkait. Kami mohon sekali dukungan, supportnya, bantuan, baik dana dan sebagainya. Jadi kami sangat Keberadaan BUMDes selain untuk kesejahteraan juga menjadikan desa lebih mandiri. Pemerintah desa juga berharap kepada pihak provinsi maupun pemerintah di tingkat kabupaten terus memberikan dukungan, baik materi, pengetahuan atau pembinaan, dan lainnya. berharap dari pemerintah provinsi ini kami butuh support, bantuan dan dukungannya, baik dari segi permodalan dan sebagainya. Kami sangat berkomitmen untuk melakukan sendiri dan kami juga kemarin sempat ke PNU provinsi juga untuk mengajukan PNU pisau itu untuk pengembangan desa wisata. Jadi kami sudah melakukan proposal, kami mengajukan, kami mohon untuk bisa direalisasikan. David Setiawan selaku Direktur BUMDes mengungkapkan bahwa dirinya bersama seluruh direksi akan berupaya untuk komitmen memajukan seluruh sektor BUMDes ini ke depannya. Tentu, BUMDes ini harus menjadi alternatif selain mengandalkan dana desa untuk membantu masalah sosial, juga untuk mengcover pembangunan di dalam desa tersebut. Kita ini bernama BUMDes Dua Bersama. Pengembangannya pada saat ini yaitu kita mempunyai beberapa jenis usaha. Yang pertama yaitu jenis usaha trading, kemudian jenis usaha poultry shop, yaitu jualan alat-alat dan pakan-pakan ternak. Kemudian kita ada sewa mobil, kemudian sewa mobil. Dan jenis baru yang kita baru terima yaitu unit desa wisata, yaitu Waterboom. Pengembangannya dan pengelolaannya sekarang ini semua
semuanya kita bikin menjadi unit dengan ada kepengurusan tersendiri. Jadi ada kepengurusan pokok, ada kepengurusan unit. Kemudian bagaimana untuk pengembangan ke depannya, kita harus kerjasama dan Tidak menutup kemungkinan juga jika penghasilan BUMDes sudah dapat maksimal, seperti waterboom ini nanti, akan ada penambahan sektor lainnya atau pengembangan dari waterboom ini sendiri. kedepannya untuk agar usaha BUMDes ini lebih berkembang dan lebih menguntungkan, pertama yang penambahan modal dari desa, dari desa, kemudian kita dapat mengembangkan usaha lainnya dari keuntungan yang BUMDes dapatkan. Kemudian saya sarankan kepada penduduk desa Sidodadi atau sekitarnya bahwasanya kita mempunyai usaha yang bisa dipakai maupun disewa dari BUMDes Kota Wisata. Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha, salah satu unit usaha yang dikelola oleh masyarakat di Desa Karangsuci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Badan usaha ini telah berjalan sejak tahun 2016 lalu. Dengan unit usaha berupa koperasi simpan pinjam,
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Karangsuci sebagai modal usaha ataupun pengembangan usaha. Dengan limit pinjaman yang diberikan cukup besar yakni hingga 10 juta rupiah per orang, unit usaha koperasi simpan pinjam ini telah dimanfaatkan oleh ratusan warga desa setempat. Badan usaha ini saat dikelola oleh beberapa struktur pengurus yang diketuai atau sebagai Direktur BUMDes yakni As'ad Adi. BUMDes yang saat ini terus bergerak memberikan modal kepada para calon ataupun pengusaha kecil dan rumahan. Juga didukung oleh pemerintah Desa Karangsuci dengan diberikannya beberapa kali penyertaan modal kepada BUMDes Mitra Usaha. Penyertaan modal diberikan nilainya pun tidak sedikit, yakni mencapai hingga 443 juta rupiah. Dengan rincian 144 juta di tahun 2016, 74 juta di tahun 2018, 100 juta rupiah di tahun 2021, kemudian penambahan modal dari sisa hasil usaha tahun 2022, 116 juta rupiah. Bukan hanya itu, modal tetap di BUMDes ini semakin bertambah hingga 664 juta rupiah. Setelah adanya penyertaan modal sebesar 230 juta rupiah dari salah satu bank milik BUMN yang ada di Bengkulu Utara. Dengan sistem pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR, dengan pengembalian setiap bulannya Rp5.400.000. Meski modal tetap BUMDes ini telah lebih dari setengah miliar rupiah, namun pihak pengelola BUMDes mengaku masih kekurangan modal. Sebab banyaknya masyarakat Desa Karangsuci yang hendak meminjam modal usaha di BUMDes Mitra Usaha. Pihak pengelola BUMDes berharap adanya penyertaan modal tambahan dari luar dana desa, yakni modal yang didapat dari Kementerian Desa sehingga selain dapat menambah jumlah nasabah, juga dapat menambah unit usaha di BUMDes ini. Kemudian dengan modal pertama kami 144 juta. Dengan 144 juta kami waktu itu tidak mengharap penghasilan. Yang penting waktu itu kami punya moto bangun kala BUMDes, jangan hidup kala BUMDes, jangan nombang hidup di BUMDes. Itu moto kami pertama. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah berpenggantian pengurus, yaitu saya tetap masih selaku direktur dan bendaharanya yang tertera di struktur. Kemudian modal kami sekarang sudah menjadi modal tetapnya di 434.021.000. Terdiri dari modal pertama 114 juta, modal kedua penambahan dari desa 74.037 juta, dan modal ketiga dari desa juga 100 juta, dan penambahan modal dari SAU sendiri itu yaitu 115.904.000. Kemudian kami satu-satunya BUMDes di utara ini yang dapat bantuan dari BRI, yaitu BUMDes Mitra Usaha, yaitu BUMDes Karangsuci. Itu dapat bantuan dari BRI sebanyak 230 juta. Jadi dari hasil itu kami telah menghasilkan SAU untuk tahun 2021 ini dan dibayar tahun 2022 yaitu sebesar Rp119.202.898 dan PADES kami untuk tahun ini kami telah menyalurkan PADES sebesar Rp14.223.01.000. Kemudian dari pembayaran BRI tadi kami sebagai KUR itu kami mengansur KUR itu sebesar Rp5.400.600 itu per bulan dalam jangka 48 bulan. Itu aja sementara. Oke, Pak. Dari PADES ataupun dari omset yang dihasilkan, Pak, ada rencana untuk pengembangan ataupun penambahan unit usaha? Memang kami ada berencana untuk pengembangan usaha, tapi sampai segini belum terlaksana dikarenakan kami tergantung dana. Sebab dana kami yang ada sekarang itu untuk semen pinjam saja tidak tertampung. Masalahnya banyak nasabah secara giliran telah masuk secara antri. Kami sudah dari lama kami sudah untuk menambahkan pengembangan usaha, tetapi sampai kini belum tercapai dikarenakan terkendala modal. Di modal yang ada sekarang itu istilahnya dari Anda untuk Anda, putaran modal itu kami tetap
kasih pinjam lagi dengan nasabah lain. Kalau memungkinkan untuk menambah dari penyertaan modal dari dana desa, bisa Pak? Bisa, kalau dana men kami itu sudah 3 kali dana penyertaan dari desa itu. Pertama 1,4 juta, yang kedua 74 juta, yang ketiga 1 juta itu desa itu masih nggak cukup. Ini dana sekarang ditambah dari tambahan dari bank itu sebesar 664 juta itu masih nggak cukup untuk simpan pinjam. Jadi peminjamnya banyak. Peminjamnya sekarang sudah mencapai 190 orang. Jadi yang terbesar kami masih bagi juga masih 10 juta per orang. Jadi tadi per kecil paling 1 juta dan kebanyakan sekarang nyampe 10 juta. Jadi kami nggak tertampung sekarang yang masyarakat itu banyak yang mencapai sampai 10 juta itu. Jadi kalau dari desa itu membantu batas 200-300 juga mungkin masih kekurangan dana kami itu. Itu yang kami agak kecewanya sedikit, masyarakat kami ini tidak ada bantuan dari luar desa ini. Seperti bonde-bonde lain kan sudah ada bantu dari desa seperti mobil itu kan oleh pemerintah desa, pemerintahan telah menghadiahkan mobil kepada bonde-bonde. Seperti kami belum ada sama sekali itu bantuan dari Pemda itu. Dan juga kami berharap kepada Pemda baik tingkat 2 maupun tingkat 1 kalau bisa dapat membantu kami dana untuk pengembangan bondes ini. Mana Pak mekanisme peminjaman ini Pak seperti apa? Kalau mekanisme pinjaman ini kami pakai ada persyaratan. Persyaratan itu pertama persyaratan kami orang asli Karangsuci. Yang kedua dia fotokopi KTP, fotokopi KK dan ditambah fotokopi tanda lunas pajak, dan kemudian surat perjanjian. Surat perjanjian itu berupa ada 10 poin, Pak Jure. Ada 10 poin pada itu nanti kami langsung kasih belangkonya. Jadi kalau secara pembayaran, alhamdulillah sekitar 90% lancar. Lancar Pak. Pakai anggunan nggak Pak? Nah ini kami nggak pakai anggun, Pak. Anggunan kami kepercayaan itu kami hanya sekedar memegang fotokopi KK dengan foto KTP tadi. Jadi ditambah dengan tanda lunas bil pajak, berarti mereka itu sudah punya rumah. Kalau mereka yang tidak punya bil pajak itu kalau mereka itu rumah panjang, rumah kontrak itu kami otomatis ahli warisnya dari pemilik rumah kontrak itu. Kemudian sejak adanya BUMDes Koperasi Simpan Pinjam ini, pihak pemerintah desa mengklaim bahwa warga desa sudah terbebas dari jerat koperasi keliling yang memiliki bunga tinggi. Banyak warga yang sebelumnya memanfaatkan koperasi keliling yang dapat dikatakan ilegal, kini telah berhasil diarahkan untuk memanfaatkan BUMDes yang ada. Ratusan warga telah meminjam dengan berbagai usaha yang dijalankan, mulai dari meminjam modal untuk membuka usaha warung, pembuatan batako, dan lainnya, yang diklaim berhasil meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Nah, dengan adanya keberadaan BUMDes ini bagi warga masyarakat khususnya Karangsuci, yang terutama pedagang-pedagang kecil seperti pedagang bakso, mie, dan warung-warung kecil itu sangat bermanfaat. Ya. Karena mereka itu meminjam BUMDes dapat untuk modal usaha. Nah juga ya mungkin sama-sama ketahui bahwa ada selama ini yang namanya simpan pinjam yang keliling yang dibayar tiap hari gitu. Sekarang tidak ada lagi di desa Karangsuci. Nah dengan keberadaan BUMDes ini warga sudah merasakan manfaatnya. Ya, yang terutama sekali mereka itu kalau kekurangan modal seperti modal 1 juta, 2 juta, 5 juta paling tinggi itu sudah bisa melalui BUMDes tanpa ada agunan-agunan. Cuma ada syarat kalau mereka itu terlambat membayar sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh diperkecil, diperpanjang waktu. Tapi kalau niatnya tidak baik, tidak mau bayar, maka fotonya ditempelkan di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang dilihat orang umum. Cuma itulah. Tapi sampai sekarang belum ada, Pak? Belum ada. Insya Allah dengan syarat yang seperti itu tidak ada yang bermasalah. Kami tidak perlu anggunan. Itu apa anggunan sama kami? Kalau mereka itu, kita memikirkan putaran. Nah, dengan cara seperti itu yang saya buat,
alhamdulillah sudah berjalan, bahkan sudah mendapatkan PADES untuk desa. Bahkan sudah merekrut tenaga kerja sarjana 2 orang. Nah, itulah manfaat yang baru ya, yang baru. Mungkin kedepannya banyak lagi yang harus kita ini. Karena BUMDes itu sebenarnya dialah mesin di desa untuk masalah apapun untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BUMDes itu sebenarnya. Nah, itulah untuk sementara mulai saat ini itulah yang dirasakan, itulah yang manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya Pak, kalau misalkan nanti ke depan BUMDes ini ingin menambah unit usaha, penyetar modal dari kita kira-kira bakal ada nggak? Dalam aturan Kementerian Perdesaan, BUMDes itu terus ada pernyataan modal dari dana desa. Nah, kalau BUMDes, induk istilahnya sekarang ini, kalau dia buka unit, karena cabang, itu boleh. Tapi dengan aturan yang ada. Ya, dengan aturan yang ada, tentu ada pendamping-pendamping dari Dinas DPMD. Ya. Bahkan bank juga boleh menyatakan modal, bukan harus dengan dana desa saja. Karena ada pernyataan modal dari bank ada. Itu yang dikelola oleh direkturnya sekarang, oleh pengurus BUMDes sekarang. Ini kita dari pemerintah desa mendukung penuh ya? Sangat mendukung. Memang itu yang harus kita laksanakan setiap desa, mulai dari Kementerian Pusat, Kementerian Perdesaan. Oke, jadi bisa dikatakan sekarang warga Karangsuci gitu ya, itu bebas dari koperasi keliling itu ya? Itu salah satunya, yang nampak sekali salah satu. Penyetar modal kita ada berapa kali Pak? Itu sudah 4 kali. Nah, Sudah sekitar nggak tahu pasti juga ya. Ya sekitar 400-an sudah. Berarti udah 4 tahun. Tidak ada kelang-kelang waktunya dah. Nah, 100 juta dan 50 juta ada kelang-kelang karena kan keadaan seperti ini, apalagi keadaan Covid ini, memang tahun kemarin kami tidak menyatakan dan tahun ini juga nggak ada. Tapi kalau melihat putaran baik saldo, kas segala macam, ya mungkin dana itu sudah berputar hampir setengah miliaran. Pribadi sih ya sangat menolong, ya karena untuk cari pinjaman ke tempat yang lain, untuk yang swasta otomatis kan satu bunganya. Nah kalau untuk yang ini ya alhamdulillah ketolong. Pinjam berapa kita Pak? 5 juta. 5 juta. Dari awal mulai, nah awalnya dulu cuman berapa ya? Kita 2,5 atau 2 juta itu awalnya dulu. Berarti sudah beberapa kali pinjam Pak? Beberapa kali, dan terakhir 5 juta. Sebelum adanya BUMDes kok Pak, kita usaha kita apa Pak? Usaha dulu aku bengkel-bengkel itu karena keadaan ya sudah banyak persaingan, kayaknya ya pandangan ke depan ke ini aku beralih ke Batako ini. Nah mulailah pinjam dana itu untuk modalnya kemarin. Oke. Untuk pengembalian dananya Pak, ringan nggak Pak? Alhamdulillah tidak keberatan. Ya dibilang ringan ya ringan lah. Ketolong lah untuk aku. Oke. Kemudian Pak, ada rencana untuk pinjam lagi Pak? Otomatis itu. Cuman malah kalau bisa itu ya sebetulnya lebih dari itu saya butuhkan tuh. Ya karena untuk pengembangan. Gimana Pak untuk usaha kita sendiri Pak? Berkembang Pak? Alhamdulillah. Itu kan mulai dari seorang ini aja kebetulan anak buah nggak berangkat 2 ini. Lagi ke Bengkulu kan. Biasanya 4. Itu cuma aku sendiri. Sekarang udah 4 orang. Jadi dengan adanya peminjaman BUMDes dan usaha yang kita buka sekarang, ekonomi kita alhamdulillah sangat tolong. BUMDes yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat banyak ini. Pihak pengelola maupun pihak pemerintah di desa mengharapkan adanya sikap kooperatif bagi warga memanfaatkan modal usaha agar BUMDes ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi warga lainnya.
BUMDes Sinar Sauh di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, berdiri sejak tahun 2016. Sejak awal, BUMDes ini memilih jenis usaha air minuman. Pembentukan BUMDes Sinar Sauh ini melalui musyawarah desa, dan waktu itu dihadiri oleh seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Di situ pemerintah desa melalui Pak Kades waktu itu membuat saran agar supaya usaha Desa Pasar Sauh ini memiliki usaha, dan tercetuslah waktu itu dari masyarakat, saya lupa siapa namanya, untuk pembuatan galon isi ulang waktu itu. Jadi dirapatkan dan kebetulan mereka tunjuk saya sebagai ketuanya. Pada saat pembentukan galon itu, Pak, kenapa memilih usaha galon? Karena memilih usaha galon kemarin itu di khususnya di Kaur Selatan sendiri, kualitas air di Kaur Selatan ini kurang baik. Kalau kita masak airnya banyak jenis sagu-sagunya. Makanya pemerintah Desa Pasar Sauh mengambil langkah untuk agar supaya masyarakat, khusus untuk Desa Pasar Sauh sendiri, mengkonsumsi air itu dengan kualitas yang baik. Usaha air galon ini melirik warga Kota Bintuhan yang berada tak jauh dari pantai, yang memiliki cadangan air tawar cukup terbatas. Ketika pertama berdiri, BUMDes ini hanya bermodalkan 100 juta rupiah yang diperoleh dari dana desa. Seiring berjalan usaha galon ini, masyarakat juga banyak yang membuat usaha rumahan untuk air masak yang sudah disaring, tidak air masak yang menurut mereka lebih bagus daripada air galon yang tidak dimasak. Jadi makanya kendala itu air galon yang usaha kita itu ya berjalan tapi tidak sukses begitu. Berjalan tapi tidak sesuai dengan harapan kita kemarin. Dari sisi positifnya apa? Dari sisi positifnya, alhamdulillah BUMDes Sinar Sauh Desa Pasar Sauh dapat menyerap tenaga kerja 2 orang, paling tidak seperti itu. Dengan ketekunan para pengelola, bidang usaha ini membawa untung bagi BUMDes. Bahkan saat ini BUMDes Sinar Sauh sudah memiliki 2 orang karyawan. Galon itu mungkin bisa promosinya ditingkatkan, terus itu
tukang menjalankan atau penjualan air galon itu bisa ditambah. Jadi sistemnya seperti honor ya Pak ya? Ya. Nah kalau untuk ini... Ya itu sistemnya langsung pembagian Pak. Langsung pembagian. Jadi kemarin itu BUMDes Sinar Sawah itu 1 galon yang dijual oleh pekerja, memang masyarakat di sini sendiri kita untuk berdayakan. 1 galon itu 5.000 dibagi 2 Pak, 2.500-nya untuk yang 2.500-nya untuk yang menjual, 2.500-nya kembali ke Nah kalau untuk kendala dari lokasi atau ini ada apa tidak Pak? Kalau kendala lokasi nggak ada kendala lokasi ya. Tadi seiring berjalan masyarakat banyak yang mempunyai usaha air masak, usaha rumahan air masak, itu aja yang menjadi saingannya BUMDes untuk galon itu. Nah kalau untuk pendapatan dalam sebulan BUMDes ini sendiri seperti apa Pak? Alhamdulillah pendapatan 1 bulan kotornya ada 1.400.000 rata-rata seperti itu, ada 1.400.000 rata-rata 1,5 juta, dan pengeluarannya juga karena kita pakai mesin besar dan pakai daya listrik yang besar juga, listriknya juga besar, listrik besar, terus itu ada kita pakai pegawai yang nunggunya itu juga kita gaji, dan hasilnya memang sangat sedikit hasil dari itu, tapi itu tadi positifnya dapat menyerap tenaga. Dijelaskan mantan Direktur BUMDes Sinar Sawah, Edi Hermanto. Walaupun belum bisa menghasilkan untuk besar, namun kehadiran BUMDes sudah bisa menyerap tenaga kerja. Evaluasi saat ini menurut Edi Hermanto, promosi harus lebih digiatkan dan terus meningkatkan pelayanan. Itu seperti apa? Ya, menurut saya itu yang menjualnya itu kita tambah, dan kualitas airnya juga dan promosi harus kita tingkatkan. Kalau air sendiri Pak, itu ngambilnya kita kemana? Airnya kita ambil dari, kita buat kemarin itu kita buat sumur bor langsung Pak. Sumur bor langsung, dan alhamdulillah kualitas airnya menurut ada ahli airnya itu sudah sangat bagus. Nah kalau untuk ini kendala dari pemerintahan desa Pasar Sawah ini kan belum memiliki lahan milik desa sendiri seperti balai. Nah itu seperti apa Pak? Nah seperti itu, memang kendala ini pemerintah desa. Sebenarnya yang jawab itu harusnya Pak Kades, tapi saya mohon maaf Pak Kades, saya mendahului. Kendalanya pemerintah desa Pasar Sawah tidak memiliki tanah desa. Ya, itu kendalanya, tidak memiliki tanah desa. Jadi usaha desa itu masih bertempat di rumah warga dan sewa duduknya, duduk sewa begitu. Sementara itu, Kades Pasar Sawah, Mulyadi mengatakan, pihaknya terus berusaha untuk membawa BUMDes Sinar Sawah semakin maju. Bahkan Mulyadi sudah merencanakan agar BUMDes bisa memiliki lahan sendiri karena lahan yang digunakan untuk usaha sekarang masih berstatus sewa. Kalau untuk sekarang ini jalan di tempat lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita katakan jalan di tempat karena
mungkin manajemen dari pertama awal itu belum mencapai ke situ. Jadi mungkin bisa kita tingkatkan lagi nanti, apakah itu dari sektor promosi kan, ataupun penambahan pegawai, ya kan. Jadi mungkin pengelolanya juga nanti itu kita rembukan kembali atau kita musyawarahkan kembali untuk kita rombak seperti itu. Ini kan sudah pengurusan yang lama kan sudah habis, Pak. Nah, ini kan akan ada pengurusan baru. Nah, yang ini nanti yang akan kita ambil kalangan muda atau seperti apa, Pak? Baiknya itu memang kalangan muda ya, karena kita juga butuh tenaga itu tentunya yang kesibukannya tidak terbagi, nah, seperti itu. Jadi dia bisa fokus nanti ke sana. Jadi mungkin itu nanti juga harapan kita, insya Allah ke depannya BUMDes Pasar Sauh itu ya, air galonnya bisa lebih maju lah. Nah, kalau pandangan kita sendiri Pak untuk BUMDes ini kan banyak belum terlalu menghasilkan Pak untuk masuk ke kas desa. Nah, ini kan peningkatan yang seperti apa Pak? Misalkan yang akan kita tingkatkan di tahun 2022. Jadi pertama, yaitu memang kita terkendala dari lahan. Jadi desa Pasar Sauh ini kita tidak punya lahan. Jadi lahan kepemerintahan itu tidak ada. Lahan desanya memang tidak ada. Jadi ketika kita mendirikan BUMDes tadi itu sewa. Nah, jadi dari situ saja itu pendapatan kita tentunya berkurang. Nah, penghasilannya juga berkurang. Jadi nanti juga harapan saya ke depannya mungkin nanti ada warga yang ingin menyumbangkan lahan atau mewakafkan kan ya. Nah, itu juga tentunya alangkah baiknya. Karena memang desa Pasar Sauh ini belum ada lahan dan belum ada balai desa ataupun kantor desa. Jadi untuk sementara juga kantor desanya pun tetap di rumah kepala desa. Nah, nanti ke depannya Pak untuk BUMDes ini sendiri, ini selaku Pak Kades yang mengamati yang sangat harus ditingkatkan dari BUMDes itu sendiri Pak, pengamatan Pak Kades sendiri. Itu penambahan dari personel ya, penambahan dan promosi. Nah, nanti juga kita mungkin bisa pasang plakat agar orang kenal kan, agar orang tahu juga penambahan personel itu penting. Karena kadang-kadang ini yang terkendala ini dari personel tadi. Jadi kadang-kadang warga pelanggan ataupun ini kan seringnya cepat, maunya cepat gitu, pengantaran. Mungkin terkendalanya seperti itu karena untuk usaha galon sendiri saingnya di sini sudah banyak sekarang. Nah, jadi mungkin karena keterlambatan itu tadi ada yang pindah seperti itu juga mengurangi nanti kinerja mereka juga nanti akan kita tingkatkan insyaallah. Diharapkan Mulyadi, Kades Pasar Sauh, ke depan usaha milik desa tersebut memiliki lahan sendiri sehingga pemasukan hasil usaha isi ulang air galon tersebut dapat maksimal masuk ke kas desa. Memanfaatkan potensi alam, warga desa Air Kering 2 Kecamatan Padangkuci Ilir, Kabupaten Kaur, berkreasi sehingga bisa menghasilkan pemasukan untuk desa. Melalui BUMDes Dahan Langit di desa ini, warga menyulap aliran Sungai Padang untuk menjadi destinasi wisata alam khususnya wahana permainan anak-anak.
masyarakat desa Air Kering 2 ini penduduknya kisaran 326 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 92 kepala keluarga. Mayoritas daripada masyarakat desa Air Kering 2 ini pekerjaannya sebagai petani. Ada petani sawah, petani kopi, petani karet, dan petani kelapa sawit. Kalau untuk mengenai usaha desa ataupun BUMDes, Bu, nah itu seperti apa, Bu, yang dimiliki desa Air Kering 2 ini? 3. Masyarakat desa Air Kering 2 ini memiliki salah satu tempat wisata yang bernama Wisata Dahan Langit. Wisata Dahan Langit ini berdiri tahun 2021 yang sudah memiliki sertifikat. Ya. Kemudian daripada itu, Wisata Dahan Langit ini tentunya sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat desa Air Kering 2 karena dengan adanya ini masyarakat desa Air Kering 2 ini terbantu masalah pekerjaan. Dikatakan terbantu masalah pekerjaan karena kemarin ini kan wisata, banyak pengunjung dari luar, kemudian yang penghasilan untuk daripada BUMDes ini yang menikmatinya masyarakat desa sendiri, kemudian yang mengerjakannya desa masyarakat sendiri. Daripada itu tentunya dengan adanya wisata atau BUMDes wisata desa Dahan Langit 2 ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi warga desa Air Kering. Badan usaha milik desa Dahan Langit berdiri sejak awal tahun 2021. Dan sekarang dengan membuka wahana permainan untuk anak-anak, cukup banyak warga yang berkunjung ke desa ini. Memang cukup jauh untuk sampai ke desa Air Kering 2. Dari jalan lintas barat Simpang 3 Kecamatan Tanjung Kemuning, butuh waktu sekitar 2 jam. Namun tidak perlu khawatir karena sepanjang perjalanan kita disuguhi keindahan alam, perbukitan, dan persawahan. Penjelasan Direktur BUMDes Dahan Langit, Tanulisi, warga desa Air Kering 2 begitu mensyukuri karena dikaruniakan keindahan alam. Karenanya masyarakat pun sepakat untuk memanfaatkan keindahan tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang memang indah dipandang mata, begitu Pak. Sehingga kami memilih untuk mendirikan BUMDes ini difokuskan kepada wisata. Karena kami berharap, saya selaku Direktur BUMDes Dahan Langit punya cita-cita besar bahwa dengan berdirinya BUMDes Dahan Langit ini, saya yakin otomatis nanti akan bisa memajukan desa Air Kering 2 ini. Di mana efeknya kalau kita mendirikan BUMDes ini, apabila ini sudah terlaksana yang cukup akurat atau cukup maksimal, saya yakin bisa mengangkat tenaga-tenaga pengangguran yang ada di desa ini untuk dipekerjakan ke BUMDes Dahan Langit ini. Karena mengapa? Untuk diketahui bahwa kepengurusan BUMDes Dahan Langit ini betul-betul khusus dari unsur masyarakat. Setahu saya menurut peraturan yang ada sesuai dengan mekanismenya. Tidak boleh dari aparatur pemerintah desa, tidak boleh juga dari anggota BPD, supaya betul-betul perjalanan BUMDes ini benar-benar berjalan dengan kondusif. Saya kira menurut pandangan pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten. Karena itu kami betul-betul menuruti sesuai dengan aturan tersebut. Kalau yang menariknya sebenarnya banyak. Kalau yang masalah Dahan Langit yang menarik itu memang kalau dari pertama itu dikatakan
sungai. Inilah yang menarik daripada wisata luar kan, orang mencoba, oh selama ini mungkin di daerah lain sejenis laut. Nah kalau di sini bukan laut tapi sungai. Itulah bagi kami yang menarik untuk menarik wisata ke Dahan Langit. Pemilihan nama Dahan Langit cukup memiliki cerita yang menarik. Selain karena topografi desa, karena berbagai cerita yang ada di baliknya. Kami cetuskan Dahan Langit ini berdasarkan di sekitar pemukiman desa ini, menurut sejarah orang tua, itu kan ada cokok, bukit. Karena ini cokok itu merupakan cokok yang tertinggi sehingga dinamakan Dahan Langit. Nah, itu Pak. Nah, ini kita punya sungai yang melintas namanya Sungai Air Padang. Ini tempat masyarakat kita pada dulu tempat pemandian umum. Jadi kebetulan di bawah cokok Dahan Langit itu, kalau dulunya kan ada semacam air. Kalau bahasa daerah sini namanya kan tumbuhan. Nah, air yang tenang. Jadi pada dulu kala ini menurut mitosnya pernah tempat pemandian Bidadari 9. Nah, ini sangat seru Pak. Di mana Bidadari 9 ini mandi di Sungai Air Padang itu pas di tumbuhan Dahan Langit itu di saat para musim kemarau. Dari langit turun ke bumi untuk mandi, menyegarkan, tidak merasa jenuh, begitu kira-kira masuk Bidadari 9 itu menurut sejarah. Saat ini BUMDes Dahan Langit dikelola 14 orang yang mendapat gaji secara rutin. Dengan pengelolaan yang serius, perlahan wisata air sungai Padang ini semakin banyak dikenal. Selanjutnya, hasil dari BUMDes ini juga digunakan untuk pengembangan atau menambah sarana dan prasarana lainnya. Kalau tadi kami perlakukan sebanyak lebih kurang 14 orang. Begitu. Karena mengapa? Tujuan kami melakukan sebanyak 14 orang itu, di mana sesuai dengan penghasilan kami, dari hasil BUMDes, ini kan diberikan katakanlah gaji kalau di sini, atau intensif, begitu. Jadi menurut simat kami, kalau terlalu banyak, kami bisa-bisa tidak akan tergaji dari sumber pendapatan yang ada, begitu. Karena jujur pada saat itu masih tahapan promosi, di mana secara kami mengambil katakanlah penghasilan dari untuk menambah modal BUMDes ini hasil pada pengunjung, mulai dari pintu masuk, Pak. Di mana pintu masuk tuh kalau kendaraan armada roda 4 diambil biayanya itu 10.000. Kalau kendaraan roda 2 seperti motor diambil 5.000. Nah, itu. Namun di dalam ini kita tidak kenakan lagi biaya parkir, cuman biaya masuk. Nah, begitu Pak. Lalu untuk penambahan masukan selanjutnya kita memainkan, katakanlah menawarkan dari wahana-wahana yang ada. Begitu sumber masukannya. Seperti perahu karet Arum Jeram. Itu kita sewakan dengan waktu, misal 10 menit per orangnya apa 5.000 begitu. Kalau 10 orang berarti 50.000 sekali operasi. Setelah berjalan, pemerintah Desa Air Kering 2 melihat potensi yang menjanjikan dari jenis usaha ini. Namun, karena memang keterbatasan anggaran,
berbagai rencana pengembangan dari pemerintah desa dan BUMDes harus dilakukan bertahap. Mudah-mudahan kalau untuk tahun ini kita sebatas perencanaan dulu, karena memang untuk pendanaan itu dari dana desa kan belum tercover kan. Tapi mudah-mudahan untuk tahun depan itu ada, kita rencanakan dulu, baru masalah pendanaannya mungkin kita ibaratnya apa minta dari luar atau sejenis, kita minta bantuan dari membuat proposal. Manfaat kehadiran BUMDes dan Langit sudah sangat dirasakan masyarakat. Tidak hanya keuntungan bagi BUMDes, namun masyarakat secara mandiri juga ikut merasakan dampak positifnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah seorang tokoh masyarakat di Desa Air Kering akan menanggapi masalah wisata di Desa Air Kering 2, yaitu wisata Dahan Manis. Beberapa waktu yang lalu ini sudah berjalan. Jadi waktu itu cukup ramai pengunjung bahkan dari Sumatera Selatan, bahkan ada yang dari Jawa, dari Sumatera Barat sampai ke sini. Jadi dengan adanya wisata di Dahan Langit yang sudah dibentuk oleh warga masyarakat, dampaknya cukup positif bagi warga masyarakat, karena banyak masyarakat yang menikmati hasil daripada wisata ini, terutama yang mau berusaha, yang berjualan, jualan makanan, jualan pakaian, jualan sayur-sayuran. Kemudian warga masyarakat, terutama anak-anak muda, dia bisa bekerja. Jadi dengan sendirinya otomatis mengurangi pengangguran. Nah, ini agak menyedihkan semenjak ini kemarin COVID. Jadi terjadi COVID, terhenti. Jadi itulah saya sebagai wakil masyarakat mengharapkan atau menginginkan ke depannya ada bantuan dari pihak pemerintah untuk wisata Dahan Langit ini, sehingga kami yang tinggal di desa ini bisa menikmati hasil daripada wisata ini. Dengan sendirinya harapan kami warga masyarakat menjadi sejahtera. Itu keinginan kami dari masyarakat. Oke.